Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Balik lagi di YouTube channel DBSM Lovers Kagisa dengan saya Agus Sugiarto, Sarjana Pendidikan dari SMK BGRI 1 Surabaya, Jawa Timur. Alhamdulillah, saya akan coba untuk nge-review di part kedua ini tentang pembahasan di LK 2.1, yaitu tentang eksplorasi alternatif solusi, yang mana ini nanti mungkin bisa bermanfaat bagi para teman-teman peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, khususnya di LPTK Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di bidang studinya yaitu teknik otomotif. Nah, untuk besok persiapan kita di hari ke-13 kita akan masuk ke dalam desain pembelajaran inovatif atau nanti masuk ke pengembangan perangkat pembelajaran, tepatnya di langkah keempat, yaitu tentang eksplorasi alternatif solusi, yang mana Bapak Ibu di hari ini tadi sudah menyelesaikan di LK 1.4 ya, untuk bantuan penyebab masalah atau akar masalah atau materi yang akan diselesaikan, atau materi yang terpilih yang akan diselesaikan ya, 1.3 dan 1.4. Dan ini akan lanjut ke 2.1, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan format seperti ini. Jadi di kolom 2 dan kolom 3 ini akan kita kopikan dari 1.4 ya. Dan setelah itu kita akan mengeksplorasi alternatif solusi, kemudian kita menganalisisnya. Untuk mengeksplorasi kita mengambil dari kajian literatur dari 3 jurnal Bapak Ibu ya. Mungkin yang bisa juga di atas 5 tahun kalau jurnal. Dan ini juga akan ada hasil dari wawancara dari guru, rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, pakar pendidikan. Nah, ini nanti salah satunya yang sudah saya ambil, masalah yang saya pilih yaitu kalau untuk pekerjaan saya, siswa masih memiliki semangat belajar dan kemandirian belajar yang rendah. Nah, akar penyebabnya di sini itu adalah saya tentukan yaitu model pembelajaran. Nah, kemudian di kajian literaturnya di sini ada 3. Yang pertama ini menurut Purbaningsih Wahyu tahun 2017 halaman 23 ini mengemukakan bahwa model pembelajaran konstekstual teaching and learning atau CTL ini adalah suatu model dengan pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah berkaitan dengan kehidupan nyata sebagai konteks bagi siswa untuk dapat membantu siswa dalam membuat pokok-pokok dari suatu permasalahan, dapat memotivasi siswa dengan menarik perhatian dan rasa keingintahuan siswa tentang pembelajaran, sehingga kemandirian belajar siswa akan muncul dengan menganggap bahwa pembelajaran akan lebih bermakna jika dilakukan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, ini yang saya ambil. Nanti Bapak Ibu juga akan sama, tergantung dari pihak dosen masing-masing dan juga dari LPTK masing-masing, apakah juga cukup 3 jurnal yang Bapak Ibu ambil begitu. Nah, ini yang pertama ini. Kemudian kalau untuk analisis, kita analisis berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dari eksplorasi alternatif solusi pada masalah siswa masih memiliki semangat belajar dan kemandirian belajar yang rendah, maka analisis alternatif solusi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah saya munculkan kelebihan dari penggunaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning CTL. Nah, yang pertama di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang kedua, Bapak Ibu, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan pendidikan dapat lebih kreatif. Kemudian yang ketiga adalah menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat adalah pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa, tidak ditentukan oleh pendidik. Kemudian yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam, kelebihannya yaitu membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Dan yang ketujuh adalah terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari kekurangan atau kelemahan penggunaan model pembelajaran kontekstual ini itu ada yang pertama dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Namun dalam suatu kelas tingkat kemampuan siswa berbeda sehingga pendidik akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. Kemudian yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam kegiatan belajar mengajar.
Yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model JTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah. Yang keempat, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan JTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi, siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Nah, kemudian yang kelima, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model JTL ini. Dan yang keenam, kemampuan setiap siswa berbeda dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk menentukan mengapresiasikannya dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan. Sebab JTL ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Kemudian yang ketujuh, penggunaan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda dan tidak merata. Kemudian yang kedelapan, peran pendidik tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam JTL ini peran pendidik hanya sebagai pengarah dan pembimbing. Model ini lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha sendiri mencari informasi, mengamati fakta dan menemukan pengetahuan baru di lapangan. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan ya untuk di kajian literatur yang pertama Bapak Ibu ya. Nanti sebenarnya kedua juga ada dari ini saya mengambil dari Mukadis. Ini saya atur solusinya menggunakan model NHT, number head together, dan yang C itu kita mengambil model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan menuangkannya di analisa alternatif solusi. Seperti ini Bapak Ibu, di analisis, kemudian setelah itu Bapak Ibu akan melanjutkan mengisi di eksplorasi alternatif solusi ini dimasukkan ke LK 2.2. Nantinya di penentuan solusi ya. Jadi mungkin untuk tahap ini cukup sekian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan nantinya tetap ikutin materi yang disampaikan oleh Bapak dosen dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan supaya panjenengan atau Bapak Ibu tidak kebingungan ya untuk menentukan eksplorasi alternatif solusi. Itu aja dari saya. Tak lupa saya sampaikan untuk terakhir penutupan yaitu salam sehat, salam bahagia. Hashtagnya lagi adalah lulus bareng PPG tahun 2022. Kemudian hashtag yang terakhir adalah ojo lali kancani. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.